Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai asam basa, tentang definisi dan konsep asam basa. Nah, apa sih asam basa? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pernah atau menemukan zat-zat yang di alam ini ada yang bersifat asam, basa, dan yang netral. Oke. Misalnya nih ada buah jeruk. Nah, jeruk ini dikatakan asam atau basa? Karena rasanya asam, apakah itu bersifat asam? Ya. Jadi definisi asam basa kalau zaman dulu itu ada yang mengatakan asam itu adalah sesuatu yang rasanya asam. Ya. Nah, sementara basa, contoh basa itu soda api, ya. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan sabun atau untuk melancarkan saluran air, ya. Nah, sementara garam, ya, ini merupakan suatu zat yang sifatnya bersifat netral. Ya, ini dari sisi konsep yang dulu ya awal mulanya mendefinisikan asam basa. Nah, berdasarkan perkembangannya ada beberapa konsep teori asam basa. Ya, ada berdasarkan teorinya Arrhenius, ada berdasarkan teorinya Bronsted, Lowry, dan Lewis. Apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa menurut Arrhenius? Menurut teori Arrhenius, dikatakan asam jika senyawa tersebut jika dilarutkan dalam air itu akan melepaskan ion H+. Sementara basa jika dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan OH-. Ini adalah konsep yang paling gampang ya. Jadi ciri asam ada H+, ciri basa ada OH-. Contohnya nih HCl. Jika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Nah, karena dia menghasilkan ion H+, maka HCl ini dikatakan larutan asam. H2SO4 terionisasi menjadi 2 ion H+. Nah, ini H-nya 2. Nah, karena H itu muatannya +1, berarti ion H itu pasti +1. Sementara SO4 itu -2. Sementara basa, ya, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. NaOH dilarutkan dalam air dia akan terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Ini ada OH-, ciri basa. Kemudian OH 3 kali dia terionisasi di dalam air menjadi Al3+ dan 3 buah OH-. Ya. Nih, jika melepaskan 1 buah ion H+ itu dikatakan asam monoproptik. Sementara jika melepaskan 2 H+ dikatakan asam diprotik, ya. Jika 3 triprotik atau poliprotik. Sementara jika menghasilkan 1 buah OH- itu disebut basa monohidroksi. Jika menghasilkan 2 OH- disebut basa dihidroksi. Sementara jika menghasilkan 3 buah OH- atau lebih dikatakan basa trihidroksi atau polihidroksi. Jadi OH- itu disebutnya hidroksi. Oke. Berikutnya teori asam Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry dikatakan asam jika zat tersebut dia berperan sebagai pendonor proton. Nah, proton itu di sini dinamakan dengan ion H. Ya, ion hidrogen. Sementara basa dia adalah akseptor atau penerima proton. Contohnya, HCl direaksikan dengan air atau dilarutkan dengan air, dia akan menghasilkan ion Cl- dan ada H3O+. Nah, kalau kita lihat dari persamaan reaksi ini, nah, HCl menjadi Cl-, berarti HCl ini melepaskan H. Kemana H-nya? Ke H2O.
Nah, H2O dari asalnya 2 karena menerima H dari sini jadi hanya 3. Karena tadi H itu plus, asalnya muatan totalnya itu 0, tambah 1 H plus berarti H3O plus. Sementara HCl lepas H plus jadi Cl min. Karena HCl ini sebagai penyumbang atau pendonor H plus atau proton ke H2O, maka HCl dikatakan asam. Sementara H2O, karena dia sebagai penerima, dia dikatakan basa. Nah, pasangan dari HCl, ini asam, berarti pasangannya basa konjugasi atau basa. Sementara ini H2O, nah, setelah dia menerima H plus, jadi H3O plus. Ini basa, pasangannya asam. Jadi asam konjugasi. Ya. Kemudian contoh berikutnya, NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4 plus ditambah OH min. Nah, NH3 tadinya hanya 3, jadi 4. Berarti H ini dia sudah mengalami penambahan H. Dari mana H-nya? Dari H2O. Ya. Nah, karena H2O melepaskan satu buah H ke sini, berarti H2O tinggal hanya 1, jadi OH min. Nah, ini karena menerima sebagai basa, H2O karena menyumbang jadi asam, pasangan dari basa adalah asam konjugasi, sementara pasangan dari asam itu basa konjugasi. Berikutnya, teori asam basa Lewis, ya. Dikatakan asam itu jika dia sebagai akseptor pasangan elektron, sementara basa itu adalah donor pasangan elektron atau pemberi pasangan elektron. Nah, contohnya ini reaksi antara NH3 dengan BF3. Ini NH3, N-nya dia memiliki pasangan elektron bebas. Karena B ini kurang 2 elektron, ya, untuk oktet, ya, dia sumbangkan ke B, membentuk ini NH3BF3. Karena ini menyumbangkan 2 buah elektron atau 1 pasang elektron ke B, dia dikatakan basa sebagai pendonor. Sementara BF3 karena dia menerima sebagai asam. Ya. Nah, dilihat dari jenis atau penggolongan asam, itu ada asam kuat, ada basa kuat. Ya. Sementara basa itu jenisnya itu adalah ada basa kuat, ada basa lemah. Apa bedanya? Nah, asam kuat itu termasuk elektrolit kuat. Elektrolit kuat dia terionisasi sempurna di dalam air atau alfanya 1. Sementara asam lemah dia terionisasi sebagian atau alfanya kurang dari 1. Begitupun basa kuat dan asam lemah. Ya. Oke, berikutnya silahkan kalian cari apa saja yang termasuk asam kuat, apa saja yang termasuk asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Oke, terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan mengenai derajat keasaman pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.